Ada kebijakan baru yang bikin jaminan kesehatan jutaan orang dinonaktifkan. Apakah Anda salah satunya? Ada 11 juta orang, 11 juta cerita, 11 juta nasib. Itu adalah jumlah peserta jaminan kesehatan penerima bantuan iuran atau PBIJK yang tiba-tiba statusnya jadi non-aktif. Ini semua gara-gara kebijakan baru dari Kementerian Sosial yang mulai berlaku awal tahun ini. 160 pasien gagal ginjal sampai harus nunda cuci darah rutin mereka. Kita bisa bayangin nggak sih apa artinya penundaan itu buat mereka? Ini udah bukan soal data lagi, ini soal nyawa. Ada upaya perbaikan sistem yang gede-gedean di baliknya. Nah, kuncinya tuh ada di sini, DTSN, atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Meskipun proses peralihannya bikin kaget, niat utamanya itu buat bersih-bersih data biar tepat sasaran. Terus, gimana dong nasib mereka yang butuh banget layanan kesehatan tapi kartunya nonaktif? Tenang, pemerintah udah nyiapin semacam jalur darurat. Reaktivasi PBIJK ini, pada dasarnya, adalah sebuah pintu darurat. Jadi ini proses khusus buat ngaktifin lagi kartu BPJS Anda kalau kondisinya benar-benar mendesak secara medis. Jadi ini bukan buat semua orang ya, tapi buat kasus-kasus prioritas aja. Jadi siapa aja nih yang boleh lewat pintu darurat ini? Prioritasnya jelas banget. Pasien penyakit kronis, mereka yang dalam kondisi gawat darurat, bayi baru lahir dari ibu peserta PBI, dan warga yang butuh layanan cepat tapi belum masuk DTSN. Tapi, ada satu catatan penting nih. Reaktivasi ini nggak berlaku kalau kepesertaan Anda dinonaktifkan karena alasan lain dalam 6 bulan terakhir, di luar kebijakan bersih-bersih data ini ya. Ada 7 langkah penting yang harus diikuti. Pertama, minta surat keterangan dari Vaskes. Kedua, lapor ke Dinas Sosial. Nah, dari sana, data bakal diverifikasi, diinput sama Dinsos dan Kemensos, terus dikirim ke BPJS, sampai akhirnya BPJS Kesehatan ngaktifin lagi kartu Anda. Reaktivasi ini sifatnya cuma sementara. Begitu berhasil, Anda wajib, hukumnya wajib, untuk memperbarui data biar masuk ke DTSN. Kalau enggak, wah ada risiko kepesertaan Anda bakal dinonaktifkan lagi nanti. Kebijakan ini tuh bukan cuma soal nonaktifin kartu loh, tapi juga soal bikin aturan main baru buat seluruh sistem bantuan sosial di Indonesia. Aturan barunya tuh jelas banget dan berbasis data. Pemerintah sekarang pakai sistem namanya desil buat ngukur tingkat kesejahteraan. Bayangin seluruh penduduk Indonesia diurutin dari yang paling miskin sampai paling kaya, terus dibagi jadi 10 kelompok. Nah, desil 1 itu kelompok paling miskin. Aturan baru ini menetapkan PBIJK cuma buat mereka yang masuk kategori desil 1 sampai 5. Jadi, mereka yang di atas level itu akan digantikan oleh yang lebih membutuhkan. Dan pemerintah juga udah netapin kuota nasional baru buat program PBIJK ini. Angkanya 96,8 juta jiwa. Nah, inilah jumlah maksimal peserta yang iurannya bakal ditanggung negara di seluruh Indonesia. PBIJK itu nggak berdiri sendiri. Kriterianya sekarang disamain dengan bantuan sosial lain, kayak PKH dan program sembako. Semua program utama sekarang pakai patokan desil yang sama. Tujuannya apa? Biar seluruh sistem bansos lebih nyambung dan benar-benar tepat sasaran. Jadi, kalau Anda ngerasa berhak dapat bantuan tapi belum terdaftar, jangan diam aja. Anda harus proaktif. Ada 3 jalur utama nih, datangi kantor desa atau kelurahan, lapor langsung ke Dinas Sosial, atau cara paling gampang, lewat aplikasi cek bansos di HP Anda. Kalau masih ada pertanyaan atau butuh info lebih lanjut, ini kontak resminya. Coba di-save ya nomor-nomor ini. Ada comment center dan nomor WhatsApp resmi dari Kementerian Sosial yang bisa Anda hubungi langsung, biar dapat jawaban yang akurat.